Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, ihsan, kesehatan sehingga kita bisa menjalani sholat tarawih berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam kembali kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita hingga zaman yang aman, damai dan tentram ini. Bapak dan Ibu sekalian, tingkat iman itu ada 3 tingkatan, yaitu al-khauf. Al-khauf artinya takut. Yang kedua, al-roja artinya keinginan. Kita beribadah karena kita pengen ini. Kita beribadah biar kita pengen masuk surga. Itu contoh yang kedua. Kalau contoh yang terakhir, yang al-khauf tadi, kita ibadah karena takut karena azab Allah. Nah, takut ini ibadah iman yang paling bawah. Kalau kita nggak takut sama Allah, bermaksiat tanpa takut sama Allah, maka imannya dipertanyakan. Yang kedua, roja. Yang paling tinggi iman, tingkatan iman yang paling tinggi adalah al-mahabbah, yaitu cinta. Kita beribadah karena Allah, bukan karena takut, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena cinta kepada Allah. Kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena Bapak Ibu tahu, kalau gunung sama laut itu tiap hari minta izin kepada Allah. Kalau laut minta izin kepada Allah buat nenggelamin kita. Kalau gunung minta izin kepada Allah buat ngeguncang kita biar kita terlibat sama runtuhan. Hadisnya di dalam Musnad Al-Imam Ahmad telah disebutkan dari Rasulullah SAW, tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan laut meminta izin kepada Rabb-nya untuk menenggelamkan Bani Adam. Tapi apa kata Allah? Biarkan hamba-hambaku, aku lebih tahu hamba-hambaku daripadamu. Jika ia hambaku, ia manusia itu kamu yang menciptakan, maka itu terserah padamu. Karena ia hambaku, maka ia milikku, kata Allah. Karena ia milikku, maka terserah padamu. Itu kata Allah. Dan Allah berkata lagi, jika hambaku datang pada malam hari, maka aku menerimanya. Jika hambaku datang pada siang hari, maka aku menerimanya. Jika hambaku mendekat kepadaku sedekah, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia meminta ampun kepadaku, maka aku mengampuninya. Ini kata Allah. Dan jika ia meminta maaf kepadaku, maka aku memaafkannya. Dan jika ia bertaubat kepadaku, maka aku menerima taubatnya. Itu kata Allah kepada laut dan gunung. Masya Allah. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang 80 tahun tidak dikaruniai anak. Bayangin, 80 tahun seorang nabi minta anak, 80 tahun baru dikabulin doanya. Seorang nabi, apalagi kita. Tapi Masya Allahnya Nabi Ibrahim ini bersabar, tetap bersabar. Akhirnya di umur beliau yang 80 tahun, dia dikaruniai anak, yaitu Nabi Ismail. Dan setelah lahir anaknya, setelah berumur beberapa tahun, dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim tadinya tidak terima. Tapi apa kata Nabi Ismail, anaknya?
Ya Allah, wahai ayahku, jika ini memang perintah Allah, maka lakukanlah. Aku siap. Itu kata Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya ketika hari itu. Lalu anaknya tersebut digantikan oleh seekor domba, dan jadilah istilah kurban. Itulah asal usul kurban. Dan seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang beliau kehilangan seluruh kekayaan, anak, harta, keluarga. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya kala itu iblis bilang kepada Allah, ya Allah, saya ingin menguji Nabi Ayub, hilangkanlah semua hartanya. Maka sama Allah dihilangkan hartanya Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub itu kaya, punya hewan ternak, punya ladang tanah, pokoknya kaya banget. Sama Allah dihilangkan semuanya. Kemudian setelah beberapa waktu setelah hilang hartanya, iblis bilang lagi, ya Allah, ujilah lagi dia dengan hilangnya anak-anak dia. Dengan waktu singkat hilanglah atau wafatnya anak-anak Nabi Ayub. Meninggalnya anak-anak Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub masih bersabar, karena Nabi Ayub cinta sama Allah. Karena dia tahu ini cobaan dari Allah, dan dia tahu pasti ada hikmahnya. Kata Nabi Ayub setelah kehilangan anak, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengambil anak-anakku, karena setelah hilanglah bebanku kepada anak-anakku. Setelah itu, bukan itu lagi, udah hilang harta, hilang semua tanah, semua ternak, hilang anak. Iblis bilang lagi kepada Allah, ya Allah, berilah penyakit kepada Nabi Ayub yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak pernah dirasakan oleh manusia setelahnya. Sama Allah dikasih penyakit kulit, seluruh badan, hingga keluar, belatung-belatung dari kulit-kulitnya. Itu Nabi Ayub. Itu selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya turunlah ayat, Nabi Ayub berkata, wa ayyuba idnada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ini artinya Nabi Ayub berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya anni masani yadurru, sesungguhnya aku sedang sakit, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian setelah pertolongan Allah, setelah selesai pertolongan Allah, Allah mengembalikan semua kesehatan dia, semua harta dia, keluarga dia, sebagai ganjaran atas kesabaran dia selama bertahun-tahun mengalami penyakit dan menghilangnya harta dan anak-anak dia. Dan satu lagi, seperti seorang hamba yang rela bangun pada sepertiga malam untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bisa bangun? Karena cinta. Sekali lagi, karena cinta kepada Allah. Kalau hanya karena takut, Allah gak bakalan hukum kita kalau kita gak sholat tahajud. Kalau karena keinginan, boleh, tapi itu masih di iman nomor 2. Tapi kalau karena cinta, kita insya Allah bisa istiqomah. Kalau bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud dan ibadah lain-lain sebagainya. Dan setelah melaksanakan sholat tahajud dan berzikir, maka bisalah ia mendapatkan malam Lailatul Qadar.
Kata-kata Allah, Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Diturunkannya ruh malaikat dari langit atas izin Rabb-nya untuk menyelesaikan segala perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai fajar. Maka judul kutub kita pada malam ini adalah mari berlomba-lomba dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan terakhir dari saya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bermaksiat kemudian dia bertaubat daripada orang soleh yang hilang arah dan menyatakan bahwasanya dirinya tidak pernah salah. Dan ingat, Allah mencintai seseorang yang istiqomah dalam beribadah, bukan mencintai orang yang istiqomah dalam berbuat salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.